Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abu Awan, bagaimana rasanya umroh 30 hari di Madinah dan di Mekah? Ikuti perjalanan umroh kami bersama para dai, umroh dai 30 hari di Mekah sebagai berikut. Alhamdulillah, perjalanan kami menggunakan pesawat Etihad menuju Abu Dhabi untuk transit dan kemudian baru terbang menuju ke Jeddah di Arab Saudi. Alhamdulillah akhirnya tiba di airport Jeddah ya. Dan Masya Allah, ketika kita yang baru pertama kali umroh merasakan suasana kita sudah hampir dekat dengan tanah suci dan ini sudah mulai berdebar jantungnya. Dan Masya Allah, ini adalah suasana airport di Jeddah ya. Kita disambut dengan akuarium yang besar yang tidak bisa kita jumpai di Indonesia. Tentunya sahabat-sahabat yang baru pertama ke sini pengen berfoto bersama akuarium yang besar dan indah ini ya, Masya Allah. Kami tiba di Jeddah sekitar jam 2 malam ya, jadi sangat malam, tapi kami sudah dijemput oleh agen travel dengan bis yang akan melakukan perjalanan dari Jeddah menuju ke Madinah. Dan perjalanan ini sekitar 6 jam ya perjalanan, tapi karena malam hari suasananya jadi lebih dingin dan lebih nyaman tentunya. Selama perjalanan tentunya kita merasakan suasana yang berbeda ya dengan tanah air. Di sini adalah suasana tandus, suasana padang pasir, suasana penuh bebatuan dan pasir, berbeda dengan tempat kita yang biasanya banyak pohon dan berwarna hijau. Kita berhenti sejenak di rest area dan kita lihat pemandangan yang tentunya berbeda dengan pemandangan yang ada di Indonesia ya. Alhamdulillah akhirnya kita tiba juga di kota Madinah, Madinah Al-Munawwarah, kota suci yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tempat hijrah Rasulullah. Dan suasana di sini membuat kita semakin terharu karena kita akan semakin dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, kita lihat ini adalah komplek-komplek perhotelan ya, hotel-hotel yang dekat dengan Masjid Nabawi. Sebentar lagi di depan sana itu akan kelihatan Masjid Nabawi yang kita sangat merindukannya. Kita ingin segera masuk ke dalamnya, sholat di dalamnya. Kemudian kita ingin segera mengunjungi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasanya tidak sabar rasanya, dan sebentar lagi kita akan lihat pemandangan dan itu Masya Allah sudah kelihatan ya menara-menara Masjid Nabawi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah kita sudah sampai di hotel Dar As-Salam atau Andalus As-Salam. Di sini tempatnya sederhana tetapi alhamdulillah dekat dengan Masjid Nabawi ya, dan di depannya ada dua masjid peninggalan yaitu Masjid Abu Bakar As-Siddiq dan Masjid Umamah. Baik, kita keluar hotel menuju ke Masjid Nabawi dan pemandangan di depan hotel Masya Allah, di depan kita itu ada namanya Masjid Abu Bakar As-Siddiq, yaitu peninggalan sahabat Rasulullah yang paling dekat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Masya Allah. Dan kita lihat pemandangannya, di sini banyak burung-burung. Masjid Abu Bakar As-Siddiq ini tidak digunakan lagi untuk sholat tetapi menjadi situs peninggalan yang dipelihara oleh Arab Saudi. Masya Allah. Dan sebelahnya sana di sebelah kanan ada namanya Masjid Umamah ya, masjid yang masih dipakai sholat oleh orang-orang sekitar atau jamaah mungkin yang terlambat ke Masjid Nabawi bisa sholat di situ. Dan Masya Allah, di depan kita lihat payung-payung Madinah kalau kita menyebutnya ya, itu adalah payung Masjid Nabawi yang sudah sangat kita rindukan.
Walaupun suasana di sini sangat panas ya ketika kita pertama kali ke Madinah, tapi kita tidak sabar untuk segera menuju ke Masjid Nabawi. Masya Allah. Ketika kita pertama kali masuk Masjid Nabawi, jangan lupa pintu berapa kita lewat ya, karena nanti itu akan menentukan mana kita keluarnya, sehingga kita tidak lupa di mana posisi hotel kita. Dan tips yang berikutnya, biar kita tidak tersesat juga, jangan lupa terus bareng dengan rombongan ya, sehingga ketika ada apa-apa kita ada teman dan kita bisa sama-sama mencari jalan keluarnya kalau misalkan tersesat. Dan itu Masya Allah, kita lihat payung-payung, dan di sini suasananya sangat panas ya. Waktu kita datang sekitar 45 derajat, jadi panas sekali ya menurut kita yang tidak terbiasa di Indonesia. Baik, inilah azan yang sudah lama kita rindukan, azan di Masjid Nabawi. Masya Allah. Nah, kita lihat ada payung di dalam masjid. Ini pertanda itu adalah batas antara masjid yang lama yang di depan dengan masjid yang baru yang di belakang, yang merupakan perluasan dari Masjid Nabawi. Dan di sini suasananya enak. Jadi kalau kita yang nggak tahan AC bisa milih sholat di sini, karena di sini tidak terlalu dingin karena ada sinar matahari yang langsung dari atas. Masya Allah, ini adalah suasana menunggu sholat ya. Nanti sebentar lagi jamaah akan sangat penuh. Kalau kita tidak datang dengan segera, maka kita tidak akan dapat shaf yang terdepan. Di dalam masjid banyak dispenser air zam-zam ya, yang kita bisa mengambil kapan saja, sehingga kita bisa minum sepuasnya air zam-zam di dalam Masjid Nabawi. Dan itu ada pilihan dingin maupun biasa. Ini adalah posisi terdepan ya di Masjid Nabawi. Jadi kalau kita bersegera ke masjid, insya Allah kita masih bisa dapat posisi terdepan. Dan ini sangat susah ya, sehingga kita harus betul-betul lebih awal datang ke masjid. Dan ini tempat yang paling dekat dengan Raudhah. Tentunya kita sangat bahagia ya apabila dapat shaf terdepan atau dekat dengan Raudhah. Tetapi itu perlu perjuangan, kita harus datang lebih awal ke masjid sebelum waktu sholat. Masya Allah. Sahabat sekalian, ini adalah pemandangan di malam hari ya di luar Masjid Nabawi, dan Masya Allah kita lihat kemegahan kota Madinah yang dekat dengan Masjid Nabawi. Dan ini suasananya sangat adem ya, sangat kita merasa tenang di sini karena dekat dengan Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah takjil di Masjid Nabawi ya, kita dapat ketika di hari Senin ataupun hari Kamis menjelang berbuka puasa. Dan ini adalah suasana menunggu berbuka puasa. Masya Allah, banyak orang yang datang dan semuanya dapat takjil gratis. Masya Allah.
Sahabat sekalian, inilah salah satu yang paling ditunggu adalah bisa beribadah di Raudhah. Kita bisa sholat 2 rakaat ataupun 4 rakaat di Raudhah ya, tergantung waktu kita di sana. Dan masya Allah, perjuangan ke sini kita harus mengantri panjang dan kita juga bisa memakai aplikasi nusuk ya. Masya Allah, di sini kita sangat terharu karena ini adalah tempat mustajab, tempat kita bisa berdoa apa saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan di sini adalah tempat yang dekat dengan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, dan di sini kita harus banyak-banyak berdoa, banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah bagian depannya ya, saya ambil dari video lain. Nah, ini bagian depan dari Raudhah. Masya Allah ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sahabat sekalian, ini adalah suasana ketika keluar masjid ya setelah sholat maghrib, dan itu masya Allah orangnya sangat penuh. Di mana-mana kita melihat para jamaah keluar masjid dan sangat banyak ya, berbeda dengan masjid-masjid kita di Indonesia yang ketika maghrib ataupun isya bahkan subuh tentunya sangat sepi. Tapi kalau di sana tidak ada ceritanya namanya sepi ya, karena ini adalah masjid suci dan masjid yang didatangi oleh seluruh umat Islam dari seluruh dunia. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, ini adalah suasana halaqah Quran ya di Masjid Nabawi. Anak-anak sedang belajar Al-Quran dan kita juga bisa ikut untuk halaqah Quran ya, memperbaiki hafalan bacaan Quran kita dengan para syekh yang standby di sana. Jadi bukan hanya siswa-siswa dari Madinah saja, tapi juga para jamaah yang mau ikut bergabung untuk belajar Al-Quran bisa setelah sholat. Masya Allah, dan ini adalah salah satu ibadah yang mungkin tidak dikerjakan oleh jamaah umroh yang lainnya ya. Masya Allah ya, tambah haru karena kita mendengar orang-orang sedang membaca Al-Quran di Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah payung Masjid Nabawi ya, yang biasanya dibuka setiap pagi ketika matahari sudah mulai panas. Tentunya akan dibuka dan menjadi naungan bagi para jamaah yang akan beribadah di bawahnya. Masya Allah. Sahabat, ini kami juga melakukan halaqah untuk perkenalan peserta umroh dai 30 hari di bawah payung Masjid Nabawi ya, dan di sini suasana sangat tenang. Kita berkenalan, ternyata peserta kita dari seluruh Indonesia ya, dari timur sampai ke barat. Masya Allah, dan kami sangat bersyukur bisa mengikuti umroh daurah dai selama 30 hari di Mekah dan Madinah. Dan ini adalah tempat mengambil air zam-zam ya para sahabat. Kita bisa mengambil sepuasnya. Kalau kita bawa jerigen yang besar, kita juga bisa boleh mengambilnya ketika memang sudah dibuka tempatnya, biasanya jam-jam pagi ataupun malam setelah selesai sholat ya. Di sini kita bisa mengambil air zam-zam dengan gratis tanpa dibatasi, tetapi yang jelas kita harus membawa tempat sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat sekalian, demikian video tentang Masjid Nabawi ya. Insya Allah untuk video untuk ziarah kepada makam Rasulullah akan kita buat sendiri di video yang lainnya. Jangan lupa untuk ditonton dan di like serta share. Demikian, jazakumullah khairan sudah menonton. Semoga kita semua, sahabat-sahabat semua dimudahkan untuk bisa umroh dan haji ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin.